Nih. Mat. Panggung hiburan tanah air kembali diselimuti kabut duka. Ya, telah berpulang ke pangkuan sang pencipta, selebgram dan influencer Lula Lafah pada tanggal 23 Januari 2026 kemarin. Kabar kepergian almarhumah Lula sendiri pertama kali berhembus di sosial media usai dibagikan oleh akun milik sang sahabat, Dery Saputra. Dalam unggahan itu, pria yang juga dikenal luas sebagai manajer artis itu membagikan potret almarhumah Lula bak meratapi kepergiannya. Deras tetes air mata mengiringi kepergian almarhumah Lula. Apalagi, kabar ini datang begitu tiba-tiba. Sebelumnya tak pernah terdengar kabar kurang enak mengenai kondisi kesehatan sang selebgram. Bahkan, beberapa saat sebelum menutup usia, almarhumah Lula masih terlihat ceria dalam unggahan terakhir yang ia bagikan di sosial media. Gila, ini apa nih? Udah malu-malu. Kayak ayam. Lu kenapa? Lu kenapa? Udah norak aja, udah. Ini ada berapa orang? Ada berapa orang ini? Berat. Total yang Tiga sih, tiga. Ada pink dikit. Kok ini? Jelek nih mah. Ya emang jelek. Bukan maksudnya. Ininya coklat nih kalau perhatiin. Bukan maksudnya. Kabar pilu kepergian almarhumah Lula Lafah kemudian terkonfirmasi dengan munculnya surat keterangan kematian yang beredar luas di jagat maya. Surat keterangan itu dikeluarkan oleh Mardiah Medical Clinic yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat. Terbaca dengan jelas bahwa almarhumah Lula Lafah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 23 Januari 2026 pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan penyebabnya hanya tertulis dikarenakan henti jantung dan henti nafas. Ya. Ya. Oh, ini mau dipindahin kayaknya. Bukan. Tuh. Ya, makin maju dah. Kepulangan almarhumah Lula Lafah ke pangkuan Sang Maha Pencipta tentunya meninggalkan luka mendalam yang adanya sukar dihapuskan dari hati keluarga serta orang-orang yang menyayanginya. Pahit duka nestapa yang terlukis dengan jelas di raut wajah mereka yang datang mengucap selamat tinggal kepada almarhumah Lula yang disemayamkan di rumah duka RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan.
Mulai dari sanak keluarga hingga sederet kerabat almarhumah datang memenuhi rumah duka, termasuk diantaranya beberapa bintang-bintang besar panggung hiburan. Contohnya, seperti sosok Fuji sampai Keanu Angelo. Dan seperti inilah momen haru kedatangan para sahabat artis di rumah duka RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Ini. Mat. Tuh. Apa? Pendulu ngapain deh? Udah kelihatan. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama di balik berpulangnya almarhumah Lula memang belum dapat dipastikan secara jelas hingga sampai saat ini. Akan tetapi, belakangan ini, wanita kelahiran tahun 1999 itu sempat dikabarkan berjuang melawan beberapa penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Mulai dari infeksi saluran kemih, batu ginjal, peradangan dan pembengkakan usus, serta gangguan lambung alias GERD yang membuatnya wajib mendapatkan penanganan dokter. Terlepas dari apapun penyebabnya, kenyataan bahwa almarhumah Lula Lafah telah menutup mata untuk selamanya tentu menyisakan luka yang teramat dalam dirasakan oleh sang kekasih, yakni Reza Arab Octavian. Dalam unggahan yang ia bagikan di media sosial, sang YouTuber bahkan terlihat tak mampu berkata-kata. Benar maaf ya. Namun miris, berita duka meninggalnya Lula Lafah turut diiringi pula dengan beredarnya sebuah isu miring. Telah berhembus kencang di sosial media yang menyebut adanya dugaan penggunaan barang haram di balik berita kepulangan almarhumah Lula. Hal itu bermula dari beredarnya sebuah potret berisi potongan percakapan dari seseorang tak dikenal yang mengaku mengenal salah satu pekerja di tempat Reza Octavian. Spekulasi publik pun bergulir semakin liar lantaran keterangan pihak kepolisian menyebut Lula Lafah ditemukan tak bernyawa di apartemen miliknya yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan. Memang belum dapat secara pasti kebenaran dari isu miring yang menyelimuti kepergian almarhumah Lula Lafah. Namun nyatanya, hal tersebut berhasil menjadi buah bibir perbincangan dan memancing perdebatan sengit di jagat media maya. Seolah geram ketika menanggapi kabar tersebut, DJ asal Jawa Barat Dinar Kendi pun buka suara. Ya,
Berbekal pengalamannya berkarir sebagai DJ yang dekat dengan dunia malam, Dinar kini pun memberikan sebuah pengingat kepada masyarakat Indonesia untuk lebih gencar dalam memerangi peredaran barang haram. Wahai anak-anak muda, hati-hati sama POD getar, itu berbahaya. Jadi beberapa kali, di klub ada anak muda yang nawarin berupa vape tapi kecil. Karena aku boxing, sorry bro, aku olahraga, gak merokok. Pas kesini-sini, tambah lagi ada seorang cewek out of control, terus-terusan foto itu buat ngajak make bareng. Itu bahaya loh. Sementara itu, berita berpulangnya almarhumah Lula Lafah tentu meninggalkan pukulan yang teramat berat bagi sang kekasih. Menjalin kisah romansa dengan almarhumah Lula sejak pertengahan tahun 2025 lepas, Reza Arab Octavian tentu dibuat tak karuan merasakan perihnya duka. Ditambah lagi, hubungan mereka digadang-gadang mulai memasuki tahap yang lebih serius. Bahkan sempat beredar kabar jika pada tahun 2026 ini, Reza Arab akan mempersunting Lula Lafah. Kabar terkait kelancaran hubungan mereka mulanya beredar luas lantaran sang YouTuber kedapatan memberikan cincin ketika almarhumah Lula merayakan ulang tahun ke-26-nya pada bulan November 2025 silam. Andai kata diizinkan, ya mungkin nikah lagi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sungguh menyayat hati bila menengok ke belakang dan menyaksikan kembali betapa indahnya perjalanan cinta yang dijalin oleh Reza Arab Octavian dan almarhumah Lula Lafah. Mereka yang mulanya enggan memamerkan kemesraan, secara perlahan mulai tercium juga. Bagaimana tidak? Kecocokan dan keharmonisan keduanya tampak begitu terasa tiap kali mereka tampil mengisi acara yang sama ataupun dalam momen yang dibadikan di jagat maya. At least gue gak pernah ngasih film buat deketin cewek. Dadas. At least gue gak At least gue gak harus kurus banget biar barang gue laku. Barang gue laku kok gue gak harus kurus banget. Iya lagi. Di affiliate lagi. At least gue gak pakai barang orang buat affiliate. kan aku beli juga. At least gue bisa monetize apapun yang menurut gue bisa sih. At least kemana-mana gue face card sih. Curang. Sayang. Lah, iya kan? Itu aku gak bisa lawan. Gak usah dilawan, yang lain aja. Ya. At least kalau aku bilang pengen olahraga, beneran olahraga. Jesus Christ. At least gue gak stres kalau lagi bloated. Boleh nggak kamu Iya, nggak spill itu? You'll know, like, man, they always complain. Tiap bloated foto. Ya aku bakal kayak foto kayak ini gambaran kalau aku hamil. At least aku nggak difitnah sama orang terdekat. Nggak ada ya? That's it guys. No beef ya.
Lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1999, almarhumah Lula dikenal luas orang banyak lewat karirnya di berbagai penjuru dunia hiburan. Mulai dari sebagai aktris, penyanyi, hingga konten kreator dengan konten seputar kehidupan anak muda. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya membuat nama Lula Lafah dikenal jutaan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, bila mengingat gaya bicaranya yang khas. Aspek yang akhirnya membuat karir Lula semakin meroket dan seringkali berkolaborasi dengan musisi-musisi kenamaan serta influencer besar di tanah air. Aku lagi di Taman Safari nungguin Pepe sama Grace. Bayangin deh, biasanya orang kalau ke Taman Safari itu kan jam pagi itu kan. Ini 3:30. By the way, aku ngomongnya agak iup dikit ya, soalnya aku lagi pakai Invisalign. Jadi ada agak Pepe. Gimana sih 3:30 baru nyampe? Yap. Aduh. Kau gak suka digedein? Bibirnya dong. Coba lagi manyunin. Mas, inget umur. Sicap. Kita mau Guraisu guys. Nih. Jadi tiga mobil. Paling depan Mas Teh sama keluarganya, sama Kak Greta. Terus ini Juan, Baba aja. Cynthia harusnya ikut gak sih? Iya lagi. Gila, aku nggak tahu sih terakhir aku ke zoo kapan. Baby hippo Gak itu ya? mas, iya ada baby hipponya. Bener-bener mirip juga anjir. Orang setemperamen dia apakah sabar nungguin hipponya balik badan? Oke, enggak deh. Enggak sih, itu baju. Oh masih, dia masih try. Dikit lagi mas, sabar mas. Segenap tim cumi-cumi.com mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepulangan almarhumah Lula Lafah. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan.